Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga ya sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Sesuai dengan judul, kali ini saya tuh mau beres rumah di malam hari. Jadi teman-teman jangan salfok ya, kalau misalkan ada yang komen, Bun beres rumah di malam hari kan nanti rezekinya gini gitu kan ya. Oke, cerita nih dikit ya. Jadi dulu waktu awal-awal saya bikin YouTube, karena saya tuh semangat banget, saya beberes rumahnya itu emang di malam hari. Dan waktu awal-awal saya bikin YouTube, anak saya itu baru satu, kakak Alea. Jadi kayak masih slow gitu kan ya. Nah, semenjak banyak yang komen gitulah pokoknya. Nah, ya udah tuh saya resign dulu dari beberes rumah di malam hari. Beberes rumahnya itu diganti waktu subuh ataupun sebelum subuh. Oke, cerita lagi kenapa sekarang balik lagi beberes rumah di malam hari. Waktu itu tuh lumayan banyak banget yang komen di YouTube saya ataupun Instagram ataupun TikTok. Katanya kalau mereka juga kalau beberes rumah tuh di malam hari. Jadi biar di pagi harinya itu slow gitu loh, tinggal masak-masak, nyapu aja dan ngurus anak. Nah, dari komentar teman-teman semua, saya kan bacain ya, kadang satu-satu kalau misalkan lagi sempet. Nah, saya juga sempat mikir kayak gini, apa saya balik lagi ya beberes rumah di malam hari? Soalnya kalau beberes rumah di pagi hari, semenjak kakak Alea tuh mulai sekolah dan sekolahnya itu TK, waduh, Masya Allah beneran kayak yang wakbikuk banget di pagi hari itu. Bangun jam 4 subuh pun kadang kerjaan rumah saya masih ada yang belum terselesaikan di pagi hari. Kalau misalkan kakak Alia tuh lagi shift pagi. Nah, ya udah tuh saya putuskan semenjak 3 minggu yang lalu saya beberes rumahnya itu di malam hari. Jadi kayaknya sih semenjak adik Mauren udah lulus ASI. Terus adik Mauren juga udah nggak rewel lagi masalah ASI, pokoknya udah aman. Nah, saya putuskan ya udahlah bismillah saya beberes rumah di malam hari lagi. Kalau misalkan ada mitos ini itu, ya udahlah saya berserah diri aja kepada Allah ya. Nah, kalau masalah mitos sih percaya nggak percaya bismillah aja gitu kan ya teman-teman. Soalnya kan setiap orang tuh emang punya kepercayaan masing-masing. Karena semenjak punya 2 anak tuh beneran deh kerjaan rumah tuh kayak nggak ada habis-habisnya ada. Terus apalagi proyeknya di Mauren, waduh beneran Masya Allah banyak banget proyeknya tuh. Kadang hampir semua lemarinya saya tuh dicoret-coret sama Dek Mauren. Meja rias, entah lemari sliding yang kaca semua, entah lemarinya kakak Ale yang ada di ruang makan, entah meja informa yang saya beli, entah meja makan, entah buffet, entah karpet, entah lantai, entah meja di ruang tamu, entah kursi, entah sofa. Teman-teman tahu nggak sih, hampir semuanya tuh dicoret-coret semuanya sama Dek Mauren. Entah pakai pensil, entah pakai spidol hitam, entah pakai krayon, entah pakai pensil warna. Waduh, Masya Allah bener-bener proyeknya Dek Mauren tuh banyak banget setiap harinya. Entah numpahin minum, entah numpahin minyak, entah numpahin apa. Waduh, Masya Allah pokoknya banyak banget proyeknya tuh. Jadi emang kalau misalkan saya beberes rumahnya itu di pagi hari kayaknya sih nggak memungkinkan banget untuk sekarang ini. Jadi buat teman-teman semua mohon maaf ya kalau misalkan komentarnya ada yang gimana kayaknya sih saya nggak terlalu menanggapi karena kan setiap orang beda-beda ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk beberes rumahnya itu sekitar jam setengah 8 malam dimulainya, untuk selesainya itu sekitar jam 9 malam. Kalau teman-teman semua ada yang komen, Bun emang gak capek beberes rumah di malam hari? Capek, tapi udahlah sih saya nikmatin aja. Kalau misalkan gak keburu ya udah beberes rumahnya itu di keesokan harinya aja di pagi-pagi hari. Tapi sih saya usahakan untuk sekarang ini beberes rumahnya itu di malam hari karena emang udah terlanjur seneng aja beberes rumah di malam hari. Nah, untuk sekarang ini kalau beberes rumah juga semuanya hampir setiap hari ataupun 2 hari sekali tuh perabotan saya lapin. Jadi saya nggak pengen perabotan tuh nanti kayak berdebu, soalnya kan waktu saya makeover kemarin tuh hampir semua perabotan tuh udah saya lapin. Jadi kan udah bersih ya, kalau misalkan ngelapinnya itu 1 minggu sekali nanti yang ada debunya itu pada nempel dan juga banyak banget.
Jadi biar rumahnya itu bersih terus, apalagi Pak suami saya tuh kayak alergi debu. Kalau misalkan rumahnya itu debunya banyak, biasanya itu ngasih kode dengan cara hacim-hacim terus gitulah. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi saya ngeluarin motor terlebih dahulu, padahal motor tuh dari pagi nggak saya keluarin karena saya tuh mau beberes rumah, jadi biar gampang ya teman-teman semua. Nah, kalau motor PCX tuh emang saya masukin ke dalam rumah biar aman aja ya teman-teman semua. Soalnya kan Pak suami saya tuh lagi shift malam. Nah, Pak suami berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 malam, masuknya itu jam 9 malam. Untuk perjalanan tuh katanya sekitar 40 menitan ataupun 30 menitan. Emang agak lumayan jauh ya teman-teman semua perjalanan Pak suami itu ke pabrik, tapi nggak apa-apa karena kita itu emang udah nyaman tinggal di perumahan sini. Dan untuk perumahan sini juga lumayan ya, harganya itu nggak kayak yang di kotanya Karawang. Kalau yang di kotanya Karawang tuh perumahannya Masya Allah harganya itu mahal-mahal banget. Nah, kita putuskan buat tinggal di sini aja karena kadang tuh harga-harga persayuran ataupun apa lebih murah di sini dibandingkan di kotanya langsung. Tapi ya nggak tahu juga sih ya, soalnya kan saya hidupnya itu emang di kayak desanya Karawang gitulah. Untuk perjalanan dari rumah saya ke KCP ataupun ke kotanya Karawang, ke mallnya Karawang itu tuh membutuhkan waktu sekitar ya sama 40 menit ataupun 30 menitan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini Pak suami itu lagi mau berangkat kerja. Anak-anak salim dulu sama Pak suami. Nah, kalau Pak suami berangkat kerja jangan lupa untuk gemboknya itu dikunci. Terus untuk semuanya itu pokoknya saya amankan biar aman ya teman-teman semua. Dan juga pastinya di teras itu ada CCTV. Untuk CCTV kemarin yang saya beli yang ada di buffet tuh sekarang udah dipasang sama Pak suami, dipasang di teras. Walaupun di malam hari, tapi alhamdulillah CCTV-nya itu benar-benar jelas banget. Jadi kan ya memudahkan banget kalau mau melacak sesuatu. Oke, lanjut lagi. Pak suami udah berangkat. Nah, untuk motor masih saya taruh di depan karena emang saya belum selesai beberesnya. Jadi di sini saya tuh lagi mau nyapu terlebih dahulu. Tadi juga habis ganti spray. Nah, sebelum saya tuh kayak beberes rumah nyapu, ngepel ganti spray, saya juga habis maghrib udah nyetrika dulu karena saya sama Pak suami itu udah makan di jam 5 sore. Jadi kan kayak ya udah sih slow kan ya, saya nggak nemenin Pak suami makan lagi di malam hari soalnya kan masih kenyang. Nah, ya udah tuh habis maghrib selesai sholat dan juga ngaji, saya langsung nyetrika. Untuk nyetrika bajunya itu baju 2 hari. Nah, untuk sekarang ini dari hari Senin sampai Jumat, insya Allah tuh baju-baju saya cuci manual pakai tangan. Kenapa sih saya cuci manual pakai tangan? Karena saya ngerasanya kalau dicuci manual pakai tangan, baju tuh berasa wangi dan juga lebih bersih aja dibandingkan dicuci di mesin cuci. Makanya saya putuskan ya udahlah saya cuci aja manual pakai tangan walaupun kadang emang capek. Nah, kalau misalkan lagi capek banget ya udah untuk semuanya itu saya masukin ke dalam mesin cuci. Kenapa di hari Sabtu sama Minggu tuh saya cuci pakai mesin cuci? Karena tuh kebanyakan kayak baju yang berat-berat, baju kerjanya Pak suami, terus juga ada spray, ada 2 spray gitu kan ya. Pokoknya setiap minggu tuh kan saya ganti spray. Jadi saya putuskan di hari Sabtu sama Minggu tuh saya nyucinya pakai mesin cuci aja. Apalagi sekarang tuh musim hujan, ya kayak masih sering musim hujan gitulah ya. Jadi kan kalau misalkan nyuci pakai mesin cuci itu berasa kok kayak apek gitu loh cucian saya. Apalagi kebanyakan baju yang saya cuci pakai mesin cuci itu baju-bajunya Pak suami. Jadi kan kasihan ya kalau bajunya Pak suami sendiri yang apek. Nah, kalau bajunya saya, Kakak Ledek Moren, seringnya itu saya cuci manual pakai tangan. Karena baju-baju saya tuh kebanyakan baju-baju yang emang gak bisa dimasukin ke dalam mesin cuci. Kalau dimasukin ke dalam mesin cuci, yang ada nanti tuh bajunya sobek ataupun beler gitu loh teman-teman semua. Tahu beler nggak ya? Ataupun melar gitu. Nah, BTW di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua kalau misalkan pas teman-teman kok ngelihat rumah saya kayak sumpek ataupun berantakan, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Soalnya kan emang masih punya anak kecil, 2 anak kecil ya yang Masya Allah aktif-aktif banget pokoknya tuh. Nah, apalagi kamarnya Kakak Ale itu tuh emang berantakan banget, banyak mainan Kakak Ale dan juga Adik Moren. Kalau Adik Moren sih saya kayak belum pernah ngebeliin mainan. Soalnya kan mainan bekasnya Kakak tuh banyak banget ya, makanya udahlah saya pakai aja dulu mainan bekasnya Kakak Ale ya. Nah, untuk mainan bekasnya Kakak Alia di gudang juga Masya Allah banyak banget. Jadi kayak kadang tuh buat gonta-ganti gitu mainannya.
Nah, kalau untuk kamarnya saya usahakan nggak yang terlalu berantakan banget. Kayak tadi habis nyetrika tuh emang nggak langsung saya tatain karena emang belum semangat. Nah, untuk natainnya di keesokan harinya aja. Soalnya saya tuh kalau malam hari, kalau misalkan udah capek ya udah sih nggak terlalu saya forsir banget. Yang penting bagi saya tuh lap-lap, nyapu dan juga ngepel. Nah, biasanya di malam hari saya juga nyuci manual pakai tangan yang baju-baju itulah yang tadi saya sebutin. Jadi di keesokan harinya itu saya setrika. Nah, untuk nyetrikanya juga kadang sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Pokoknya semutnya saya aja, senganggurnya saya aja. Nah, untuk bagian dapur juga nggak lupa selalu saya lap-lapin, jadi biar semuanya itu bersih. Tapi kalau misalkan masih kelihatan agak berdebu, ya berarti itu di bagian belakang-belakang yang emang susah dijangkau. Nah, oke, lanjut. Untuk kompor juga tadi saya bersihin karena emang kotor habis ngegoreng telur dadar buat kakak Alia. Untuk beberes rumah kali ini tuh videonya sebenarnya panjang banget, jadi mungkin untuk videonya itu saya bagi menjadi 2, soalnya kalau nggak dibagi menjadi 2 tuh kayak panjang banget nanti durasinya, dan juga pastinya saya kayak capek ya ngomong terus. Oke, alhamdulillah udah selesai nyapu. Nah, untuk sampah-sampahnya tuh saya masukin ke dalam plastik. Terus untuk sampah yang kecil-kecil ataupun debunya ataupun pasir-pasirnya, nah saya serok tuh, saya masukin ke dalam serok. Terus habis itu saya tumpahin ke dalam plastik. Jadi emang saya masukin dulu ke dalam gudang, jadi biar gampang. Nah, sebenarnya pintu yang tadi deket meja informa itu tuh kamar ketiga, tapi saya alih fungsikan menjadi gudang terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan udah siap di makeover ya insya Allah saya makeover, tapi nggak tahu di makeovernya itu kapan. Nah, untuk ngepel yang pertama tuh pasti wajib banget saya mulai dari kamar saya terlebih dahulu, soalnya kan buat sholat, nanti lanjut kamarnya kakak Alia, lanjut ruang tamu, ruang makan, dapur, dan yang terakhir tuh teras. Untuk kamarnya kakak Alia ganti spraynya itu setiap 2 minggu sekali, soalnya tuh kamarnya kakak Alia ditidurin sama pak suami kalau pas pak suami itu lagi shift malam. Nah, lanjut lagi, ini saya tuh lagi ngepel di area ruang tamu. Nah, untuk pel-pelannya emang belum saya bilas, jadi ngebilasnya itu nanti kalau udah di pertengahan ruang tamu baru saya bilas ke belakang. Dan yaudah mungkin video saya sampai sini dulu, insya Allah dilanjut besok videonya kalau misalkan nggak males ngedit ya, soalnya kan besok hari Minggu. Dan insya Allah besok di hari Minggu saya juga mau belanja bulanan. Teman-teman jangan salfok, paketan saya banyak banget. Itu tuh paketan kayak belanja bulanan di bulan ini, terus juga ada paket-paket buat nastar. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.